Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang selalu memberikan kepada kita nikmat, tidak pernah berhenti memberikan kepada kita nikmat, senantiasa dan selalu melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, hingga pada kesempatan yang semoga Allah melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua ini. Mudah-mudahan dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menjadi ridho kepada kita. Allah pun memaafkan kesalahan-kesalahan kita, dan Allah semakin menambahkan nikmat-nikmatnya untuk kita semua. Terutama nikmat dalam menuntut ilmu, nikmat dalam belajar, nikmat dalam memahami dan mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat lagi barokah. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, dan tidak lupa pula marilah kita senantiasa memperbanyak sholawat kepada suri tauladan kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Mari kita perbanyak meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apalah daya kita jika tidak mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, di pertemuan kali ini kita akan memurojaah terlebih dahulu pembahasan fikih nikah kita sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang baru. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas hukum menikahi ahli kitab. Hukum menikah dengan ahli kitab. Siapa itu ahli kitab? Ahli kitab adalah orang-orang yang beragama Nasrani, Kristen, dan orang-orang yang beragama Yahudi. Kenapa mereka disebut dengan ahli kitab? Kitab yang dimaksud di sini adalah kitab suci, dan mereka disebut dengan ahli kitab karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang memiliki kitab suci yang turun dari langit. Orang Yahudi memiliki kitab suci bernama Taurat, dan orang Nasrani memiliki kitab suci namanya Injil. Namun kedua kitab suci tersebut
sudah tidak bisa lagi dipakai, tidak sah lagi untuk dipakai setelah turunnya Al-Quran Al-Karim. Nah, hukum menikah dengan perempuan yang beragama Yahudi atau beragama Nasrani atau yang disebut dengan ahli kitab dalam Islam adalah halal. Ingat, yang halal adalah laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab. Jika dibalik, perempuan muslim menikah dengan laki-laki ahli kitab, ini haram. Sekali lagi ya ikhwan, yang boleh itu laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab. Kalau sebaliknya, perempuan muslim dinikahi dengan laki-laki ahli kitab, itu haram. Nah, penghalalan seorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab itu disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 5, di mana Allah berfirman, pada hari ini dihalalkan bagi kalian segala hal yang baik, makanan dari sembelihan orang-orang ahli kitab juga halal bagi kalian wahai umat Islam, dan makanan kalian wahai umat Islam juga halal untuk ahli kitab. Dan dihalalkan menikahi perempuan yang menjaga kehormatan. Ya, menjaga kehormatan itu bukan perempuan-perempuan yang nakal, bukan perempuan-perempuan yang liar, bukan ya, tapi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya, kesuciannya, auratnya. Sekali lagi, dan dihalalkan menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara wanita-wanita dari ahli kitab. Allah menyebutkan wanita yang baik dari kalangan orang Islam dan wanita yang baik dari kalangan ahli kitab. Keduanya boleh untuk dinikahi. Apabila kalian memiliki mas kawin untuk dibayarkan kepada wanita yang ingin kalian nikahi. Sangat jelas di sini Allah menyebutkan bahwa menikah dengan ahli kitab itu hukumnya boleh. Dan para ulama pun berijma, bersepakat bolehnya menikah dengan perempuan ahli kitab. Hanya saja ahibati fillah, para ulama menyarankan untuk mengutamakan, lebih mendahulukan menikah dengan perempuan-perempuan yang beragama Islam. Sebab kalau milihnya ahli kitab, nanti dikhawatirkan banyak perempuan-perempuan Islam yang tidak menikah. Seperti itu. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan pun tidak kalah pentingnya untuk diketahui bahwa menikahi ahli kitab ada tujuannya, yaitu supaya perempuan-perempuan ahli kitab bisa masuk ke dalam agama Islam. Bukan malah terbalik, laki-lakinya malah keseret dan masuk ke agama ahli kitab. Taib. Kemudian di pertemuan yang lalu kita juga telah membahas tentang mahar. Pada bab kedua dari kitab nikah yang dibahas adalah mahar, hak-hak pernikahan dan kewajibannya, serta walimatul ursh atau pesta pernikahan. Taib. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang mahar, di mana mahar artinya secara bahasa, ya, mahar itu dalam bahasa Arab disebut dengan as-sadaq. Sadaq. Dan sadaq diambil dari kata sidqu,
yang artinya jujur. Ya. Sedangkan secara istilah fikih, istilah syariat Islam, sodak atau mahar adalah harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istri. Kenapa wajib? Wajib karena adanya akad pernikahan. Karena ada akad pernikahan antara suami dan istri, maka suami wajib memberikan harta, sejumlah harta sebagai mahar kepada istri. Jadi kewajiban mahar ini ada ketika adanya akad pernikahan. Sodak, mahar dinamakan dengan sodak yang artinya jujur. Alasannya karena sodak atau mahar adalah bukti kejujuran yang menunjukkan keseriusan dan keinginan laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Dan penamaan mahar juga memiliki nama-nama yang lain. Ada sodak, nama aslinya. Ada mahar, ada nihlah. Nihlah itu pemberian yang secara rela. Dan yang terakhir namanya uker. Uker inilah yang artinya mas kawin. Kemudian dasar yang menyatakan bahwasannya mahar dalam Islam itu wajib adalah Al-Quran, hadis, dan juga kesepakatan atau al-ijma. Adapun dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 4, berikanlah mahar kepada wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Adapun dari hadis, dalam sebuah hadis sahih dari sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad, ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan menghibahkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah. Namun Rasulullah SAW tidak ingin menikahinya. Lalu ada seorang laki-laki meminta kepada Rasulullah agar laki-laki itu dinikahkan dengan perempuan tersebut. Lalu Nabi SAW memerintahkan kepada laki-laki tersebut untuk memberikan mahar atau mas kawinnya. Ini dalil dari hadis yang menyatakan kewajiban memberikan mahar. Dengan adanya Al-Quran dan juga hadis yang sahih, maka kaum muslimin berijma bahwa mahar dalam pernikahan itu termasuk syariat di dalam Islam. Sehingga dari ketiga dasar ini, Al-Quran, hadis, dan juga ijma menunjukkan bahwasanya hukum mahar dalam Islam adalah wajib. Taib ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, pada pertemuan yang lalu kita juga membahas batas ketentuan mahar, hikmah mahar, dan penyebutannya, batas ketentuan mahar, hikmah, dan penyebutan mahar atau penyebutannya. Baik, batas ketentuan mahar. Tidak ada batas ketentuan minimal dan maksimal mahar. Nggak ada. Kalau mahar di bawah 1 juta, nikahnya nggak sah. Nggak ada. Kalau mahar lebih dari 1 miliar, nggak sah. Nggak ada. Mahar nggak ada batas minimal, nggak ada batas maksimal. Sehingga semua yang diakui sebagai harta maka sah untuk dijadikan sebagai mahar.
Dan Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kita bacakan tadi mengenai hukum mahar tidak menyebutkan berapa jumlah mahar yang harus diberikan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan itu. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan batasannya, maka tidak ada batasan minimal dan maksimal dalam mahar. Selama sesuatu dinyatakan sebagai harta, semurah apapun, sekecil apapun, maka sah untuk dijadikan harta. Ada hadis yang perlu kita pahami. Nabi SAW menyebutkan tentang kadar minimal mahar, bukan kadar minimal. Sesuatu yang dianggap biasa pun bisa dijadikan mahar. Itu maksudnya. Nabi SAW bersabda, "A'tiha walau khataman min hadid." Berilah mahar kepada wanita yang ingin kamu nikahi, sekalipun maharnya itu hanya cincin dari besi. Ya, minimal bu, cincin dari besi pun bisa dijadikan mahar. Jadi jika sesuatu bisa dianggap sebagai harta, maka boleh dan sah untuk dijadikan mahar. Adapun dalil yang menyatakan bolehnya memberikan mahar dalam jumlah banyak adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain, sedangkan kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka jangan kalian mengambil kembali darinya barang sedikit pun." Dalam ayat ini ada dua penjelasan. Yang pertama, Allah menyatakan, "Dan kalian telah memberikan harta yang banyak." Di sini Allah menyebutkan harta yang banyak. Dan Allah tidak mengingkari hal tersebut. Bahkan Allah mengakuinya dengan menyebutkan hal tersebut dalam ayat ini. Dan kalian telah memberikan harta yang banyak. Artinya, harta yang banyak ini kan gak terbatas. Ratusan juta, puluhan juta, bahkan sampai miliaran bisa. Dan kata Allah, yang telah kalian berikan kepada istri kalian, harta yang banyak. Jadi gak ada batas maksimalnya. Dan yang kedua dalam ayat ini adalah haram bagi seorang suami mengambil lagi mahar yang telah diberikan. Ya, mengambil lagi mahar yang telah diberikan. Tidak boleh. Karena mahar tersebut sudah menjadi hak miliknya si istri. Sudah menjadi hak miliknya si istri. Baik. Lalu di pertemuan yang lalu kita juga membahas hikmah disyariatkannya mahar. Penulis mengatakan bahwasanya hukum disyariatkannya mahar adalah sebagai pembuktian keseriusan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan dan memperlakukan perempuan yang akan menjadi istrinya itu dengan perlakuan yang baik. Mahar juga sebagai bukti bahwasanya seorang laki-laki serius dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Dia berani memberikan harta yang menunjukkan kalau dia serius. Dan juga dalam mahar ini terkandung sikap menghormati dan memuliakan perempuan. Dan juga sebagai bentuk persiapan bagi perempuan dalam menyambut kehidupan rumah tangga. Tayyib. Hibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, itu dia pembahasan tentang fikih nikah yang telah kita kaji di pertemuan lalu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu hikmah kewajiban mahar atas seorang suami.
Agar lebih jelas, yuk kita buka buku Fikih Muyassar. Jim, al-hikmatu fi ja'ali sadaqi biyadir rajuli. Hikmah menjadikan mahar itu wajib bagi seorang suami. Hikmah wajibnya mahar atas seorang suami. Ja'alal islamu sadaq ala zauji. Islam menetapkan bahwa mahar itu adalah sebagai kewajiban, sekali lagi Islam menetapkan bahwa mahar adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Raghbatan minhu fi siyanatil mar'ati. Demi mendorong si suami fi siyanatil mar'ah, untuk berupaya menjaga kehormatan perempuan. Min an tamatihinna karamatiha. Afwan, ini min an tamtahinna karamataha fi sabil jam'il mal alladhi tuqaddimuhu mahran lirajuli. Islam menetapkan mahar sebagai kewajiban bagi seorang suami demi mendorong si suami untuk berupaya menjaga kehormatan wanita agar tidak dihina kemuliaannya dalam proses mengumpulkan harta yang akan dia ajukan kepada suami sebagai mahar. Ya. Jadi mahar itu wajib, harus ditunaikan oleh seorang suami. Wajib bagi seorang suami. Dan mahar ini sebagai bentuk penghormatan serta memuliakan seorang perempuan. Wa hadza yattafiqu ma'al mabda'it tashri'. Dan hal ini selaras dengan prinsip dasar syariat Islam. Fi anna rajul huwal mukallaf biwajibatin nafaqah. Karena seorang laki-laki juga menanggung kewajiban memberi nafkah. Dunal mar'ah, bukan si istri. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya suami adalah pihak yang menanggung kewajiban memberikan nafkah, bukan istri. Nah, dari sini juga bisa kita lihat bahwa mahar itu adalah kewajiban di tangan suami yang harus diberikan oleh suami kepada istri. Bukan malah sebaliknya. Seorang perempuan yang membayar mahar kepada laki-laki ini terbalik. Karena yang nantinya menanggung kewajiban nafkah adalah suami. Ya, yang menanggung kewajiban nafkah adalah seorang suami. Sehingga yang membayar mahar, memberikan mahar adalah suami. Ini lebih selaras. Seperti itu, ahibati fillah. Jadi jika ada adat dalam suatu daerah di mana mahar itu bukan laki-laki yang memberikan, tapi malah perempuan yang memberikan mahar, ini bertentangan dengan syariat Islam. Taib. Selanjutnya, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Lewal Furqan. Dal milkiyatus sadaq, kepemilikan mahar. As-sadaqu milkun li zaujati wahdaha. Mahar, mas kawin itu milik istri seorang. Ya, jadi bukan milik kebersamaan antara istri dan suami, bukan. Mahar itu
betul-betul milik istri saja. Wala haqqa li ahadi fihi min awliyaiha. Dan tidak ada seorang pun dari walinya perempuan itu yang memiliki hak terhadap mahar tersebut. Ya, bahkan walinya perempuan, orang tuanya, saudara laki-lakinya, paman kandungnya, tidak ada yang memiliki hak barang sepeser pun dalam mahar tersebut. Jadi betul-betul mahar itu utuh 100% milik seorang perempuan saja. Wa in kana lahum haqqun qabduhu. Sekalipun para wali perempuan itu memiliki hak untuk menerimanya, tapi cuma nerima doang. Illa annahum yaqbidunahu lihisabiha wa milkiha. Hanya saja mereka menerimanya sebagai wakil dari perempuan untuk kehormatan dan kepemilikannya. Jadi memang boleh menerima wali perempuan itu, misalnya orang tuanya yang nerima, tapi hanya sebatas penerimaan saja. Adapun kepemilikan tetap itu milik si anak perempuan. Jadi nggak boleh wali perempuan ngotak-ngatik mahar si perempuan. Nggak boleh. Itu milik dia pribadi. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, dengan sukarela, dengan ikhlas, maka makan, ambil pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Artinya si wali perempuan itu boleh ngambil mahar, sebagian mahar, kalau si perempuan yang dinikahi itu memberikan sebagian maharnya dengan sukarela. Artinya boleh mengambil mahar oleh wali perempuan jika telah mendapatkan izin si perempuan. Wa qauluhu ta'ala, fala ta'khudhu minhu syai'an ata'khudhunahu buhtanan wa itsman mubina. Dan ini ada peringatan dari Allah yang mengambil mahar tanpa keridoan si perempuan yang dinikahi. Allah berfirman, maka janganlah kalian mengambil kembali darinya barang sedikit pun. Ya, ini baik bagi suami atau dari wali perempuan, gak boleh ngambil sedikit pun dari mahar. Apa kata Allah? Ata'khudhunahu buhtanan wa itsman mubinan. Apakah kalian ingin mengambilnya dengan jalan yang buruk, jalan dusta, jalan yang berdosa dan nyata kesalahannya? Ini jalan yang salah, cara yang salah, amalan yang buruk dan berdosa. Jika seorang suami atau seorang wali mengambil mahar si perempuan tanpa izin atau tanpa kerelaan si perempuan. Taib. Tasmiyatus sodaq fil aqdi. Menyebutkan mahar saat akad nikah. Maharnya sekian-sekian dalam akad nikah. Taib. Penulis mengatakan, yusannu tasmiyatus sodaqi fi aqdi zawaji wa tahdiduhu. Disunahkan menyebutkan dan menentukan mahar pada saat akad nikah. Sunnah menyebutkan mahar dan menyebutkan ketentuan mahar. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yakhlu nikahan
lam yukhalli nikahan min tasmiyatil mahari fihi. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan penyebutan mahar dalam pernikahan. Artinya Nabi selalu menyebutkan mahar dalam pernikahan. Nabi selalu menyebutkan mahar dalam pernikahannya. Wali anna fi tasmiyatihi daf'an lil khusumati wan nizai baina zawjain. Dan dalam menyebutkan mahar ketika akad nikah itu akan mencegah yang namanya pertikaian antara laki-laki dan si perempuan. Ya kalau misalnya nggak disebutkan, nanti si perempuan bilang, kamu memberikan mahar kepada saya janjinya 10 juta ya. Kata laki-laki, enggak, saya memberikan mahar kepada kamu cuma 5 juta doang. Nah ini bahayanya kalau mahar nggak disebut pada saat akad pernikahan. Karena dua alasan ini. Yang pertama, Nabi nggak pernah meninggalkan penyebutan mahar dalam pernikahannya. Nabi nggak pernah. Yang kedua, karena penyebutan mahar akan mencegah dari yang namanya pertikaian antara laki-laki dan juga perempuan. Oleh karena itu disunahkan menyebutkan mahar dalam akad pernikahan. Wow. Syurutul mahri wa ma yakunu mahran wa malan. Maaf. Wa ma yakunu mahran wa ma la yakunu. Syarat-syarat mahar. Wa ma yakunu mahran, dan apa-apa saja yang bisa menjadi mahar. Wa ma la yakunu, dan apa-apa saja yang tidak sah untuk menjadi mahar. Al-awwal an yakuna malan mutaqawwaman mubahan. Hendaklah mahar adalah harta yang mutaqawwaman, harta yang bernilai, mubahan, dan boleh diambil manfaatnya, mimma yajuzu tamallukuhu, yang bisa dimiliki, wa bai'uhu, dan bisa dijual belikan, wal intifa bihi, dan bisa diambil manfaatnya. Fala yajuzu bi khamrin. Oleh karena itu, minuman keras, wa khinzir, babi, wa malin maksub, harta yang diambil dengan cara menggosok, dengan cara mencuri, dan si calon suami serta calon istri mengetahuinya, maka ini tidak boleh dijadikan mahar. Sekali lagi, mahar itu adalah sesuatu yang bernilai sebagai harta, boleh dimanfaatkan, bisa dijual belikan, bisa dimanfaatin, maksudnya halal dalam Islam untuk dimanfaatkan. Kalau dalam Islam gak halal untuk dimanfaatkan, ya gak boleh jadi mahar. Contohnya misalnya maharnya adalah minuman keras, gak boleh. Karena dalam Islam mengkonsumsi minuman keras itu haram, sehingga gak boleh menjadikannya sebagai mahar. Atau tidak bisa dijual, sesuatu yang gak bisa dijual. Ya apa gak bisa dijual, misalnya barang rongsok misalnya, yang kalau ditawarkan ke orang lain untuk dibeli gak ada yang mau membeli, maka ini gak bisa dijadikan mahar. Taib. Kedua, an yakuna saliman minal gharar. Hendaklah mahar tersebut bebas dari penipuan. Bi an yakuna ma'luman muayyanan. Bagaimana maksudnya mahar itu bebas dari penipuan? Hendaknya mahar itu diketahui
berapa-berapanya, bagaimana bentuknya, kriterianya seperti apa, harus diketahui dan ditentukan. Fala yasihu bil majhuli kadarin ghairu muayyanatin. Sehingga nggak boleh menjadikan sesuatu yang belum ditentukan sebagai mahar, seperti rumah yang belum diketahui di mana posisinya. Audahabatan mutlaqah, atau memberikan mahar berupa hewan tunggangan tetapi masih terlepas, belum ditangkap. Au ma yuthmiru sajaruhu mutlaqan, atau menjadikan maharnya berupa buah dari sebuah pohon yang belum ketahuan apakah pohonnya akan berbuah atau tidak. Au hadzal am wa nahwi dzalik. Dan yang semisalnya. Jadi nggak boleh menjadikan maharnya itu berupa misteri. Ya, nih maharnya saya berikan berupa kotak misteri. Nggak boleh. Ya, mahar itu nggak boleh ada unsur penipuannya. Karena yang namanya penipuan itu akan merugikan. Pasti merugikan. Dan membuat seseorang menyesal. Nah, Islam mencegah hal tersebut supaya tidak ada yang namanya penipuan, goror, dan tidak akan menyebabkan penyesalan. Maka harus menentukan maharnya supaya diketahui mana barang atau harta yang akan dijadikan mahar. Wa ala hadza yasihul mahru bikulli ma yaslu an yakuna thamanan. Dan oleh karena itu maka dianggap sah sebagai mahar, dianggap sah untuk dijadikan mahar segala sesuatu yang bernilai harta. Segala sesuatu yang bernilai harta sah untuk dijadikan mahar. Au ujrotan, atau berupa upah. Min ainin au dainin, baik berupa barang, ya, kontan saat itu, atau dihutangin dulu. Ya, dengan mas kawin sekian-sekian dibayar tertunda, maksudnya nggak dibayar tunai, tapi dibayar tertunda. Dengan kata lain, maharnya ngutang. Boleh dalam Islam. Au manfaatin maklumah, atau mahar selain berupa barang, harta, juga bisa berupa jasa. Boleh. Jasa yang diketahui. Misalnya, mahar seseorang adalah mengajarkan calon istrinya bahasa Arab. Ya, manfaat yang baik. Boleh seperti itu. Ya, boleh seperti itu. Baik. Ha. Afwan, ha ya salah. Ha tadi sudah, waw juga sudah. Sekarang yang zai. Zai ta'jilul mahri wa ta'jiluhu. Ta'jilul mahri, menyegerakan mahar, wa ta'jiluhu, dan menunda mahar. Menyegerakan pembayaran mahar dan menunda pembayaran mahar, itu maksudnya. Yajuzu ta'jilul mahri wa ta'jiluhu. Mahar itu boleh dibayar tunai, boleh dibayar tertunda. Kulluhu au ba'duhu.
Kalau mahar dibayar tertunda, boleh sebagiannya, boleh secara keseluruhan. Misal mahar yang diberikan 5 juta, emas harga 5 juta. Tapi nanti, ya, nanti diberikannya nanti. Atau dibayar setengahnya dulu, setengahnya lagi nanti, boleh. Hasba urfin nasi wa adatihim. Dan hukum ini, hukum menunda atau menyegerakan mahar, dikembalikan kepada uruf, kebiasaan dan adat yang berlaku di tempat tersebut. Bisyartin alla yakunal ajalu majhulan jahalatan fahishatan. Kalau maharnya ditunda, maka penundaannya itu nggak boleh, tidak diketahui sampai kapan. Ya, pokoknya ditunda. Sampai kapan? Aduh, nggak tahu, saya nggak bisa nentuin. Saya nggak mau janji. Nggak boleh seperti ini. Wa alla takunal muddatu ba'idatan jiddan. Dan nggak boleh waktu membayar mahar yang ditunda ini lama. Dibayar tertunda, yang akan dibayarkan 10 tahun lagi, nggak boleh. Lianna dzalika madhinnatun sukuti sadaq. Karena hal itu merupakan sebab, ya, sebab datangnya prasangka bahwa si suami hendak menggugurkan mahar. Suami ingin kabur dari pembayaran mahar, lepas diri. Kalau misalnya si calon si calon suami tidak mau menyebutkan kapan dia mau memberikan maharnya, atau dia menyebutkan waktunya tapi lama banget, ini akan menjadikan mempelai perempuan dan walinya menduga-duga nih kayaknya si suami nggak mau bayar mahar. Oleh karena itu nggak boleh. Sekali lagi, umumnya mahar dibayar secara tunai. Tapi kalau dibayar secara tertunda atau ngutang, boleh. Baik sebagiannya dulu diutangin atau semuanya diutangin. Boleh, dengan catatan dikasih tahu kapan bayarnya dan jangan lama-lama. Kalau nggak dikasih tahu kapan bayarnya atau dikasih tahu tapi lama banget, ini nggak boleh. Baik. Al-mas'alatu tsalitsah. Pembahasan yang ketiga dalam fikih nikah bab kedua ini. Hukmul mughalati fis sadaqi. Hukum memahal-mahalkan mahar, berlebih-lebihan dalam mahar, membebani mahar yang berlebihan. Apa hukumnya? Ingat pesan Nabi, sebaik-baiknya mahar itu yang mudah. Taib, kita baca penjelasan dari penulis. Yustahabu adamul mughalati fil mahri lima yali. Disunahkan untuk tidak memberatkan mahar, tidak memahal-mahalkan mahar, berdasarkan dalil-dalil berikut ini. Hadits Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, inna min yumnil mar'ati tasila amriha wa qillata sadaqiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara tanda keberkahan, lihat kata Nabi apa? Sesungguhnya di antara yumnil mar'ah, keberkahan seorang perempuan adalah tasila amriha, kemudahan urusannya, gampang, cepat proses menikahnya, nggak dipersulit. Pokoknya saya maunya nikahnya di sini, tendanya harus begini, makanannya ribet, nggak banyak aturan, mudah. Nih tanda keberkahan perempuan. Wakillata sadaqiha,
dan maharnya nggak mahal. Bukan berarti itu perempuannya murahan lah ya ikhwan. Dia memudahkan karena dia tahu bahwasanya menikah itu akan menjadikan setengah agamanya sempurna. Ini tentu hanya akan dimiliki oleh wanita-wanita yang cerdas. Wanita-wanita yang berilmu, paham bahwasanya dengan pernikahan setengah agamanya akan menjadi sempurna. Makanya dia nggak mau mempersulit. Gara-gara banyakan syarat, nggak ada laki-laki yang berani maju untuk melamarnya. Tapi dengan kemudahan yang dia berikan, mahar yang nggak terlalu berat, mudah. Dan ini merupakan tanda keberkahan dalam diri seorang perempuan. Tsani, yang kedua, an Umar radhiyallahu anhu annahu qala, dari Umar radhiyallahu anhu bahwasannya beliau berkata, ala la tughalu fi sudukin nisa, ketahuilah janganlah kalian berlebih-lebihan dalam mahar perempuan. Fa innahu law kana makrumatan fid dunya au taqwa indallah kana aulakum biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seandainya berlebih-lebih dalam mahar merupakan tanda kemuliaan di dunia atau tanda ketakwaan di sisi Allah, niscaya orang yang paling utama melakukannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya berlebih-lebihan dalam mahar itu merupakan ketakwaan, tentu Nabi pasti mengerjakannya. Lihat perkataan cerdas dari Umar bin Khattab. Ma asdaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan min nisaihi. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mahar kepada seorang pun dari istrinya, dari istri beliau. Wala usdiqati imra'atun min banatihi, dan tidak pula anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi mahar aktsar minisnatai asrata uqiyatan, yang maharnya itu lebih dari 12 uqiyah. Satu uqiyah itu sama dengan 40 dirham. Jadi maharnya Nabi yang paling banyak adalah 40 dirham. Ya, 40 dirham. Satu uqiyah 40 dirham. Berarti kalau 12 uqiyah sama dengan 480 dirham. Jika satu dirham itu 100.000 misalnya ya, satu dirham 100.000. Maka mahar yang diberikan Nabi kepada istrinya atau mahar yang ditentukan untuk diberikan kepada anak perempuannya Nabi, nggak ada yang lebih dari 48 juta. Padahal Nabi itu raja, pemimpin umat, presiden, tapi maharnya tidak berlebihan. Dan Nabi ya memiliki Baitul Mal. Tapi lihat, kata Umar, sekiranya bermegah-megahan dalam mahar itu termasuk ketakwaan kepada Allah, niscaya Nabi pasti ngelakuinnya. Wa inna rajula la yugli bi soduqati imraatihi
hatta yakuna laha adawatun fi qalbihi. Lihat kata Umar. Sesungguhnya seorang suami berlebih-lebihan berkenaan dengan mahar istrinya sehingga timbul kebencian dalam hatinya kepada istrinya. Lihat, kalau dibebanin mahar yang berlebihan, nanti bukannya seneng malah benci nantinya. Ya walaupun mungkin si suaminya bisa lah, tapi pasti akan muncul, ini perempuan udah anak kasih mahar begini, kok sikapnya nggak enakin ya, ada timbul benci. Wa hatta yaqula kulliftu fiki ala qal kirbati. Sampai-sampai si suami akan berkata, aku dibebani beban yang berat berkenaan dengan maharmu. Sambil bilang begitu kan malah menyulitkan, bertolak belakang dengan sabda Nabi tadi. Di antara tanda berkahnya seorang perempuan, dia memudahkan dan maharnya juga nggak membebani. Tayyib. Bukan berarti meremehkan perempuan, menganggap murahan, la. Tidak sama sekali. Bukan. Karena tujuan perempuan menikah bukan untuk memperkaya dirinya, bukan. Tapi tujuannya untuk menyempurnakan agamanya, supaya ada yang menjaganya dan memberikan kebahagiaan. Kalau belum apa-apa udah dibebanin dengan sesuatu yang berlebihan, suami bagaimana bisa mencintai istrinya dengan sepenuh hati? Begitu ya ikhwan. Tayyib. As-salis, yang ketiga. Wa an Abi Salamah qala, dari Abu Salamah beliau berkata, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an sadaqi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha pun menjawab, ifnatai asyrata uqiyatan wa nashan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan 12 uqiyah dan nash. Qalat atadri man nash. Lalu Aisyah bertanya, wahai Abu Salamah, apakah kamu tahu apa artinya nash? Qultu la adri. Abu Salamah menjawab, saya nggak tahu. Qalat nisfu uqiyah. Aisyah berkata, nash itu artinya setengah uqiyah. 1 uqiyah tadi 40, berarti setengahnya 20. Dengan kata lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan mahar itu, mohon maaf, salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan mahar itu 12 uqiyah tambah setengah uqiyah. Berarti 500 dirham. Ya 50 juta. Itu dia mahar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikabarkan oleh istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Taib, selanjutnya al-mas'alatur rabi'ah, pembahasan yang keempat. Al-huququz zawjiyah, hak suami istri. Ini perlu dipahami nih. Hak itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim yang harus dipenuhi oleh saudaranya sesama muslim. Kalau dia sakit, maka orang lain wajib untuk menjenguknya. Kalau dia meninggal, mentakziahnya. Tayyib. Idza waqa'a aqdun nikahi sahihan, apabila akad nikah telah sah,
Tarattaba alaihi katsirun minal hukum. Maka setelahnya ada hak-hak baina zaujaini, antara suami dan istri yang harus dipenuhi. Wahia, yaitu awalan hukukuz zaujah. Yang pertama yang disebutkan adalah hak-haknya istri. Hak-haknya istri. Nah, sebelum kita masuk kepada hak-haknya istri, hak-haknya suami, ini perlu kita pahami. Jadilah orang yang tidak selalu nuntut haknya melulu. Jangan. Berpikirnya begini ya ikhwan, supaya kita tuh menjadi orang yang baik, rumah tangganya harmonis. Berpikirnya gini, tanya dulu sama diri kita, sudahkah kita menunaikan kewajiban kita? Kalau kita sudah menunaikan kewajiban, silakan minta hak kita. Tapi kalau kita ini masih jauh banget sama kewajiban, tapi nuntut mulu, jangan. Jangan. Tanya dulu sama diri kita, udah belum kita menunaikan kewajiban kita? Kalau memang sudah, silakan minta hak kita, seperti itu. Nah, kalau kita punya prinsip sikap seperti ini, insya Allah rumah tangganya akan selalu harmonis. Rumah tangganya akan selalu kokoh, tidak gampang karam. Li zaujati ala zaujiha hukukun maliyatun. Seorang istri memiliki hak yang harus ditunaikan oleh suaminya berupa hak harta, kasadaqi wan nafaqah. Contoh, hak harta adalah mahar dan nafkah. Wa hukuk ma'nawiyah ghairu maliyah, dan juga memiliki hak yang tidak berupa harta. Hak yang tidak berupa harta, tapi berupa ma'nawiyah. Apa itu maknawiyah? Hak-hak maknawi. Kal adil, seperti adil. Wa ihsanil usra, ya, bermuamalah, bergaul, dan memperlakukan istri dengan cara yang baik. Wa tibul muamalah, muamalah yang mulia, ya, mensikapi istri dengan cara yang mulia. Wa tafsilu dzalika ala nahwi tali, dan akan dibahas keterangannya berikut ini. Jadi hak yang dimiliki oleh seorang istri dan harus ditunaikan oleh si suami tidak hanya berkaitan dengan harta, uang, tidak. Ada juga yang berkaitan dengan selain harta dan uang, ya. Taib. Al-awwal, yang pertama, hak yang dimiliki oleh istri dan wajib ditunaikan oleh suami adalah al-mahru, mahar. Wa haqqun li zaujati ala zaujiha, dan ini adalah hak milik istri yang harus ditunaikan oleh si suami. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah, wa atun nisaa sodokotihinna nihla, dan berikanlah mas kawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang sukarela. Wa ghairu dzalika minal adillati allati sabaqa dzikruha, dan dalil-dalil yang semakna dengan ayat ini yang telah disebutkan di pertemuan di awal tadi. Taib. Asani, yang kedua, an-nafaqah wal kiswatu wasukna. Nafkah, memberikan pakaian, dan juga tempat tinggal. Fayajibu ala zauji tahsiluha lil mar'ah. Wajib bagi seorang suami untuk menunaikan 3 hal tadi, nafkah, pakaian, dan tempat tinggal untuk istrinya. Liqauli ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal walidatu yurdi'na auladahunna. Para ibu, para istri hendaklah menyusui anak-anaknya haulaini kamilain, selama 2 tahun penuh. Liman arada an yutimma radha'ah, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Walal mauludi lahu, dan bagi seorang suami, seorang ayah, wajib baginya rizkuhunna, untuk memberikan nafkah, makan kepada istrinya dan anaknya. Wa kiswatuhunna, dan memberikan juga pakaian bil ma'ruf, dengan cara yang baik.
dengan cara yang ma'ruf. Waliqauli ta'ala, dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin, karena Allah telah melebihkan laki-laki daripada perempuan, wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena laki-laki itu menanggung kewajiban menafkahi perempuan. Taib ahibati fillah, ini dia pembahasan yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalian catat poin-poin yang penting dan ditanyakan jika ada yang kurang dipahami. Sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.